bisa Oke, silakan ya, dok. karena ini hal yang penting ya, sebagai satu inspirasi saya setelah mengikuti convention itu ya. Nah, jadi apa itu redox? Nah, kita pahami coba dari satu hal yang biasanya sangat sulit kita pahami. Tapi saya coba di sini ya, bagaimana kita bisa memahami apa itu Asia Redox. Nah, ini slide-nya belum jalan, sudah. Atau mungkin saya perlu, oh ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, Asia Redox itu dibuat karena satu hal yang memberikan ide bahwa di dalam sel itu ada sesuatu yang bisa mengatur keseimbangan dia secara alami. Apa sesuatu itu? Itulah yang terus-menerus memberikan inspirasi pada tim Asia itu untuk bagaimana membantu supaya inti dari permasalahan sel itu bisa kita ketahui. Nah, ternyata beliau-beliau itu sudah menemukannya, yaitu melalui satu proses signaling. Nah, yang didapatkan di mana mitokondria kita akan menghasilkan energi ATP 98%. 1-2% dia menghasilkan reaktif oksidasi oksigen spesies dan reduksi spesies yang berproses. Dia pada proses stabil di dalam sel. Ketika ROS dan RS ini stabil di dalam sel, maka mereka akan memberikan informasi signal keluar dan ke dalam. Ke dalam dia bisa merusak sel, bisa memperbaiki sel melalui DNA transcription. Sedangkan keluar dia memberikan kabar kepada sistem imun yang nantinya bekerja dua arah. Ada innate immunity, ada respon inflamasi. Dan tidak saja ke sistem imun yang bisa menangkap signal ini, tetapi sel-sel gastrointestinal, sel-sel hormon, kelenjar hormonal, sel-sel kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, bisa menangkap signal ini. Karena signal ini sangat cepat sekali. Ketika dia mengeluarkan signal yang dibuat ya, kalau dari Asia Redox itu kira-kira 0,00175 milivolt. Nah, itu terang dia. Terang bisa. Nah, sedangkan ROS dan RS ini bisa terang, bisa gelap. Dari sinyal itulah dia menangkap sehingga sel-sel profesional yang sudah diciptakan oleh tubuh ya melalui dari stem cell, kemudian sel-sel progenitor yang lainnya dan lain-lainnya sehingga mereka bisa bekerja sama mengatur sistem satu dengan yang lainnya menjadi harmonis. Ini adalah kunci di sana. Nantinya redox yang ada di dalam tubuh yang pada dasarnya adalah ROS dan RS itu dia selalu kondisinya seimbang di dalam sel itu. Kalau tidak, selnya bisa mati duluan, bisa memperpanjang diri karena dia panjang hidupnya sehingga terbentuk tumor, terbentuk kanker, terjadi perubahan mutasi dan banyak sekali proses-proses yang sangat rumit. Nggak usah dipikirkan. Karena kalau itu dipikirkan, nanti kita ikut jadi dokter dan ikut rumitnya dokter. Itu. Jadi lebih baik kita sederhana saja. Asia Redox yang kita dapat dari luar ternyata bisa membantu fungsi dari redox di dalam untuk menyeimbangkan fungsi sel baik ke dalam ke DNA maupun keluar memberi kabar pada sel-sel profesional yang lainnya. Sehingga kita nantinya bisa memikirkan kira-kira kalau sel itu rusak, organ apa yang nanti akan mendapat
dampak yang buruk. Karena sel ini masing-masing punya lahirnya profesional. Dan dia sangat jujur. Nah, oleh karena itu, dari sanalah ke depan. Nanti medicine akan mempelajari proses signal ini dan nantinya akan menjadi dapat membantu melengkapi perubahan-perubahan terapi untuk dari awal atau dasar, dari akar permasalahannya. Nah, sekarang mungkin belum. Oleh karena itu, jangan terlalu cepat untuk memberitahu dokter-dokter atau pelayan kesehatan yang baru mulai mengenal karena mereka belum beradaptasi dengan 50.000 tulisan-tulisan saintifik yang ada. Nah, kalau kita nanti bisa mengajak dia membaca itu, mungkin dia akan tertarik dengan ini, ya, karena saya sebagai salah satu dokter yang mungkin sudah agak lama, ya sudah pensiun sekarang, ya ini melihat bagaimana permasalahan yang harus diselesaikan oleh kita semua. Nah, dasar itu tentunya akan kita bisa kembangkan. Tubuh kita yang rumit ini, kalau dulu kita hanya berpikir bagaimana menyehatkan melalui jalur-jalur, jalur pembuluh darah, saraf, jalur akupuntur atau meridian akupuntur, akupressure, bagaimana totok, bagaimana ini, dan segala macam. Sekarang jalur yang kita mau pelajari adalah melalui sinyal. Dan medik sudah tahu jalur signal itu sudah banyak sekali melalui protein, melalui ini, semua bisa diterangkan melalui sinyal. Tetapi rumit sekali. Nah, melalui Asia Ridok, kita terangkan sederhana saja. Nah, ketika nanti ada gangguan pada sistem ridok di dalam sel, maka tubuh-tubuh yang berperan penting di dalam itu, jantung, kardiovaskuler sistem, kemudian pencernaan, gastrointestinal system, modulasi hormon, kemudian innate immunity, sel natural killer, kemudian ada respon inflamasi. Dia akan mengenali sel-sel itu akan mengalami keredupan voltase atau high voltase. Keredupan dan high voltase ini ditangkap dengan alami sehingga mereka berespon secara alamiah. Nah, tentunya secara alamiah mereka punya batas waktu aktivitas dan kecepatan aktivitas. Jadi mereka sudah ngerti. Karena apa? Asia Ridok ini akan membangkitkan kesadaran sejatinya di dalam sel yang belum kita ketahui. Jadi inilah mungkin satu keabadian tubuh kita, spirit tubuh kita. Yang tadinya kalau kita kotor, sikap kita jelek, kemudian perilaku nutrisi kita buruk, kemudian perilaku kita terhadap menjaga badan buruk, sikap kita terhadap sesama buruk. Maka yang sejati itu, spirit kita yang abadi itu tidur dia, dorman, tidak bisa bangun. Ketika ada Asia Ridok, inilah yang dibangunkan secara ini. Cuman bagaimana persisnya, mungkin yang akan datang perusahaan ini akan bisa mendapatkannya. Jadi itulah kira-kira arahnya ke arah itu. Karena kalau kita logikakan, sepertinya itu yang terjadi. Makanya ada disclaimer bahwa kita jangan dulu mengaitkan dengan penyakit, diagnostik, penderitaan, dan lain-lain. Tapi kita lihat dari testimoni saja. Nyatanya orang yang gangguan jantung bisa baik. Ada yang gangguan pencernaan bisa baik. Ada yang gangguan hormonal juga bisa baik. Bagaimana kita menerangkan kalau tidak itu yang terjadi? Cuman masalahnya nanti kita buktikan ke depan. Ya, setelah makin lama makin banyak. Nah, yang perlu dipahami oleh kita, signal itu seperti apa? Ya kira-kira seperti inilah arahnya.
Di dalam tubuh sudah ada di setting sel-sel yang bersiap siaga untuk membantu. Misalnya kebakaran. Signal dari sel itu akan memberikan signal, "Woi, aku terbakar. Tempatku di sini, arahnya di sini." Penjaga kebakaran sudah diposisikan pada saat yang tepat, di tempat yang aman. Kalau dia di tempat yang berisiko dan lain-lain. Sehingga dengan adanya informasi seperti ini, ketika nanti redox sebagai pusat signal yang ada di sini memberi kabar seperti itu, maka pertolongan itu akan segera didapat. Jadi disinilah signal ini bekerja. Bagaimana itu detailnya, bagaimana? Sabar. Karena kita mulai sudah mengetahui, ini yang sudah ya, yang mengetahui adalah sel yang bekerja. Dia memberikan signal ke DNA transcription. Bagaimana DNA transcription memberikan signal ke submolekuler yang ada di dalam sel, yang bekerja nanti memberikan beberapa proses-proses biomolekuler di situ. Jadi signal 1, signal 2, signal 3, dan sebagainya rumit sekali. Ya saya tidak terangkan di sini. Nanti yang ingin mendapatkan perhatian itu, mari kita diskusi bersama nanti membahas ini. Ya. Nah, disinilah dia. Apa yang dulu kita anggap ini tidak mungkin kita dapatkan. Karena membangunkan spiritual yang ada di dalam tubuh itu. Karena diakui oleh medik, dokter tidak pernah menyembuhkan pasien. Namun dokter bisa membantu mempercepat kesembuhan. Nah, prinsip kedokteran itu seperti itu. Itu filosofi yang saya dapatkan. Ya, makanya kami sebagai dokter tidak pernah mengaku-ngaku kami yang menyembuhkan pasien. No way. Tidak pernah. Ada kesujatian, ada sumber energi, ada asal yang sejati, ada sumber diri sejati kita yang berada di dalam, yang bisa kita sadari dengan perasaan. Makanya banyak sekali pengobat modern, konvensional, atau pengobat tradisional menggunakan strategi itu secara logika dan kepercayaan, keyakinan pada keabadian itu. Oleh karena itu, apa yang impossible ini mulai diterobos oleh redox. Jadi Asia redox ini mendapat sesuatu. Dan bagaimana proses kerjanya, tunggu presentasi kami belakangan nanti. Sebagai oleh-oleh yang kami dapat dari perusahaan yang menyampaikan di convention itu. Nah, Asia redox, kita sudah lihat bagaimana atlet-atlet kita itu menjadi kuat, menjadi bertenaga, dan menjadi siap untuk segera bertanding. Karena recovery-nya cepat sekali. Bagi mereka yang meminum redox secara teratur. Dan bukti ilmiahnya melalui percobaan binatang sudah dilakukan. Bahkan bisa menaikkan sampai 29% kemampuan VO2 max dari olahraga-olahraga itu. Ya, sehingga nantinya ini akan membantu kita lebih yakin dan percaya karena atlet-atlet yang hebat ini tidak dibayar oleh perusahaan, tapi dia menggunakan secara naluri, secara ikhlas, dan memberikan laporannya bahwa menggunakan ini bisa membantu dia untuk meningkatkan endurance, meningkatkan strength, kemampuannya dia, dan juga untuk nanti mempercepat terjadinya recovery. Nah, bagaimana redox dibuat? Dibuat oleh satu perusahaan yang hebat. Pertama dimurnikan air garam itu. Kemudian dipecah menjadi atom-atom yang bermuatan.
muatannya ini adalah elektron. Elektron itu mencari tempat yang nyaman. Makanya elektron itu bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia menghasilkan potensi energi yang besar. Nah, potensi energi inilah ada pada redox. Karena mereka bisa membuat bagaimana atom ini kemudian direstruktur menjadi satu molekul. Molekul ini menjadi lebih bertahan, tidak cepat seperti redox yang ada di dalam sel. Begitu dia terbentuk, langsung dia memberikan sinyal dan langsung berkurang. Sehingga cepat sekali berkurang. Dan menurunnya sesuai dengan umur. Ketika umur 20 tahun, 1 tahun bertambah dari 20 itu, 1% turun kemampuan sel redoxnya yang ada di dalam sel itu. Nah, dengan begitu kalau kita umur 60, berarti 40% sudah berkurang. Nah, kalau berkurang gimana caranya nambah? Dulu kita hanya menambah konsumsi, cepat banyak makan, banyak kasih ini, kasih ini, kasih ini. Nah, sekarang dengan adanya Asia Redox bisa stabil dalam 18 bulan di dalam botol ini. Sehingga bisa dikirim dari pabrik menuju ke orang itu. Dan orang itu bisa minum langsung masuk karena molekulnya sangat kecil. Tiny molekul. Setelah dia masuk, dia bisa melakukan proses-proses di dalam sel, komunikasi sel, intra dan intersel. Dan nanti di dalam inter dan sel inilah ada dia menggunakan cara on dan off di DNA-nya. On dan off itu nanti ada kerja-kerja berikut, ada kaskade-kaskade berikut. Nah, berikutnya itulah gelombang yang panjang. Sehingga kalau kita nanti masuk ke dalam perusahaan ini dan kemudian kita berkomitmen dengan perusahaan ini, maka perusahaan ini sudah siap dengan ribuan trademark. Nah, jadi ada patennya sudah 7, sekarang sudah 200 trade, ya, ada tambahannya, dan kemudian ada 1.000 lagi yang di belakang itu sudah dia pahami dari base-nya Asia Redox. Nah, bagaimana hal itu? Ya, kita dengar saja berita itu dulu. Ya. Nah, oleh karena itu, penggunaan redox, air redox ini, Asia Redox, penggunaan gel ini, mereka itu sangat kecil dan sangat cepat diserap. Setelah masuk ke sel, mereka membantu antioksidan yang ada di dalam inti sel nanti untuk lebih aktif dan terjadi perubahan-perubahan DNA itu, dan dia akan sangat cepat untuk membantu itu. Oleh karena itu, disinilah letaknya kenapa antioksidan dari luar yang dikasih banyak-banyak dengan tingkat ORAC yang tinggi. Itu tidak semuanya bisa dipakai. Kalau redox kita di dalam sel kurang. Nah, dengan penambahan Asia Redox, antioksidan yang di dalam sel itu bisa dimanfaatkan meningkat sampai ratusan persen. Nah, itu sangat dalam, supaya jangan kita ngecap nanti di sini, karena itu ada penelitiannya. Itu bisa kita bicarakan khusus di lain kali. Nah, 2 paten ini yang sudah masuk di Indonesia, ya 100% safe, non-toxic. Jadi dijamin oleh berbagai mitra dari Asia Redox dengan pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Jadi orang-orang saintis itu diajak bermitra ya untuk bisa meyakinkan kita ini. Nah, apa yang kita pahami dari dulu sampai sekarang, bahwa tubuh kita waktu masih muda, kadar redoxnya cukup. Karena tidak ada materi-materi yang beracun di dalam. Tapi yang nanti akan makin lama makin asam. Sehingga dulu orang mengobati asam ini dengan natrium dikarbonat, dengan bikarbonat. Air basah diupayakan. Karena baru diketahui seperti itu.
Padahal prosesnya ada, sumbernya adalah redoxnya kurang. Oleh karena itu, sekarang ini dilakukan tambahan Asia Redox, maka penggunaan apa yang lalu sudah sangat diyakini, nah itu bisa berubah, ya, berubah dia. Nanti secara bertahap. Oleh karena itu, melalui satu pengetahuan redox signaling defisiensi dan redox signaling imbalance, kita bisa paham sekarang bagaimana berkurangnya redox signaling molekul ini akan menimbulkan gangguan pada proses repair dari sel. Karena sel itu kan selalu berhadapan dengan dunia luar dan dunia di dalam. Nah, dunia luar, dunia dalam mempengaruhi repair. Ya, apa yang mempengaruhi dia? Satu, pikiran. Yang kedua, apa yang dia masukkan melalui makanan. Apa yang dia masukkan melalui paparan. Nafas misalnya. Kemudian dari itu, pikiran ini bisa berubah. Apa yang dimakan bisa berubah. Action yang terjadi, aktivitas tubuh bisa berubah. Bisa terjadi overreaksi imun, underreaksi imun, atau kekacauan pada autoimun yang harusnya menyelamatkan jadi menghancurkan. Dihancurkan sendiri tubuh itu. Nah, inilah yang nantinya secara bertahap kita harus lakukan penelitian-penelitian yang lebih baik sehingga nanti kita dapatkan memang Asia Redox sangat penting dan nanti terkait dengan gangguan kesehatan tubuh kita. Nah, karena melalui proses ketuaan, kalau kita perhatikan defisiensi redox signaling ini, dan ketika kita memberikan Asia Redox dari luar, maka proses penuaan ini di-reverse, dikembalikan ke proses yang lebih alami. Jadi dia misalnya umur 40, yang tadinya karena pengaruh redox signaling yang rendah, dia tampaknya seperti 60. Ketika sudah minum Asia Redox, diharapkan yang 40 sesuailah dengan umur 40. Karena umur rata-rata manusia seharusnya sampai 120 tahun. Tapi apa yang terjadi sekarang? 60-70 tahun sudah mulai tidak berdaya. Ya. Nah, pertolongan-pertolongan yang dulu ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan secara konvensional. Redox, sehingga semua banyak perusahaan yang bekerja di sini ya untuk bisa membantu kesehatan seseorang. Namun redox berbeda. Dia bukan kerjanya sama dengan vitamin, mineral, etc. Bagaimana dia menyehatkan? Tidak ke sana, dia tidak ke sana. Dia memberikan informasi pada sel-sel tubuh kita secara profesional sehingga dia bekerja profesional. Nah, nantinya tubuh pastilah memerlukan vitamin, mineral, antioksidan ini pada jumlah yang tepat. Sehingga kalau kita menggunakan Asia Redox, penggunaan yang ini bisa lebih efektif dan efisien, tidak berlebih, sehingga kita tidak memerlukan detox lagi. Karena detox itu sering terjadi karena kelebihan makanan kita, kelebihan sikap kita yang loba, ya. Itu. Jadi bagaimana tradisional itu mengantisipasi loba. Kita tidak boleh loba. Jadi harus balance, ya. Itu. Jadi Redox ini memberikan informasi terbaru untuk itu. Apa yang dilakukan Redox? Nah, ini penting kita paham. Ya. Redox akan membantu gen regulasi. Bayangkan gen regulasi. Kalau dia meregulasi gen, artinya apa? Untuk orang itu distabilkan secara alami, untuk generasi berikutnya, dia akan memprotek kerusakan-kerusakan.
Sehingga harap-harap nanti setelah ada zamannya Asia Redox ini, umur manusia menjadi lebih panjang nanti. Ya, ini harapannya nanti. Ya, kemudian dia melakukan cell protection. Dia untuk mencegah reaksi-reaksi biokimia yang tidak penting. Kenapa? Dia sudah pegang di dalam keseimbangan reduksi dan oksidasi, redox. Jadi dia mencegah, karena proteksi reaksi biokimia di dalam sel itu rumit sekali. Rumit sekali. Ya, itu saya coba ingatkan kembali pelajaran biologi saya. Waduh, rumit sekali. Kalau itu saya terangkan nanti kita pusing sendiri. Ya, kemudian dia melakukan cell repair dan recovery. Ini penting. Cell repair ini adalah harapan dari seseorang yang mengalami perubahan apoptosis, masa mati pada kanker atau pada orang sakit. Dia harus di-repair. Bagaimana merepair kalau tidak menambahkan Asia Redox dari luar? Nah, oleh karena itu, ketika kita mau minum Asia Redox, jangan coba-coba jangka pendek. Jangka pendek pasti bermanfaat, oleskan renew, nyerinya hilang. Tapi untuk proses ke dalam, perbaikan struktur kulit, perbaikan bagaimana lenturnya kulit, hidrasi kulit, dan yang lain-lain, memerlukan waktu dan telaten, komitmen. Jadi ini cell repair ini. Karena dia akan memberikan proses adaptasi. Karena dia merubah DNA itu on dan off-nya sesuai kaskade berikutnya. Berikutnya. Masih banyak yang harus kita pelajari. Nah, itulah fungsinya. Maka itu, apa yang didapatkan secara scientific, perubahan di tingkat gen ini, mereka sudah bisa melihat 5 sistem ini akan terjadi harmonis ketika kita minum redox itu lebih dari 6 bulan. Ketika sudah harmonis sistem ini, maka beberapa keluhan akan bisa berkurang dia. Karena ini sistem kunci. Apa yang tidak berubah? Karena hormon ini adalah kunci untuk organ-organ lain berubah. Makanan itu berubah. Bagaimana gastrointestinal merupakan kunci memilih makanan dan yang lain. Bagaimana kardiovaskuler kita, selnya yang dipengaruhi oleh mitokondria harus melebihi 15 sampai 20 ribu, bahkan 25 ribu. Baru sel jantungnya akan kuat. Nah, ini semua akan kelima sistem ini sudah diatur secara saintifik. Nah, ini sudah dibuktikan oleh saintifik melalui satu EGR1. Ini salah satu gen dan pathway-nya yang paling banyak mempengaruhi itu NRF2. Jadi bagaimana NRF2 itu mengatur sel untuk transmission dari DNA itu. Jadi banyak lagi yang lain-lain. Saya tidak perlu ceritakan karena waktunya habis nanti. Ya, oleh karena itu, di sanalah seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa setelah nanti redox itu kita minum, NRF2 sebagai satu jembatan nanti ke dalam nukleus, itu ke dalam nukleus, di mana di nukleus itu nanti ada antioksidan glutathione yang nantinya bisa berfungsi sangat meningkat. Jadi dengan makin sering kita memberikan redox, redoxnya makin tumbuh di dalam sel, makin banyak, maka NRF2 makin aktif ke sel, ke inti sel, dari inti sel makin banyak mengeluarkan glutathione itu, dan glutathione inilah yang nanti menjaga kesehatan sel itu. Jadi dia sebagai messenger-nya redox ini. Nah, kalau di sains bisa kita lihat hubungan redox dengan kanker. Tapi bagaimana seorang dokter kanker atau dokter yang menangani kanker bisa memahami proses ini? Karena proses ini panjang. Dia prosesnya ada di tingkat DNA. Oleh karena itu kita harus mengenalkan dulu
memberikan dia kesempatan mempelajari, baru dia nanti akan melihat bagaimana kaitan redoks dengan kanker. Dia akan mampu mencegah proses di mana apoptosis bisa terjadi secara alami, sehingga kankernya mengalami regresi ya pelan-pelan. Begitu juga saya lihat ada rumus-rumus lewat jalur-jalur mana dia bisa membantu seorang kanker itu bisa berkurang. Ini harus sekali panjang keterangannya, ya. Kemudian DNA transcription itu juga ada prosesnya. Banyak sekali siklus-siklus enzim mediator sitokain yang ada di dalam itu bekerja. Ya, bagaimana redox yang kita minum memberikan bantuan pada endotel sel pembuluh darah yang kita emut ya selama kalau bisa 10 sampai 15 detik ya, ya itu untuk bisa membantu mempercepat naiknya redox di dalam setiap sel tubuh kita. Nah, disinilah redox itu sebagai messengernya untuk membantu menormalkan. Endotel ini sangat penting nanti kaitannya pada proses-proses ketegangan pembuluh darah, penumpukan dari oksidasi LDL yang buruk di situ. Ya, ini juga hubungan ini. Nah, validasi saintifiknya rasanya ketika kita sudah baca, rasanya sangat logik dan rasional. Jadi kita bisa percaya dan nantinya kita bisa masuk bagaimana memanfaatkan Asia Ridok sebagai terobosan baru dari teknologi kesehatan ya untuk memperkuat fungsi ridok di dalam sel. Sehingga nanti harapan kita ya dari Asia Ridok ini bisa memberikan solusi masalah kesehatan di tingkat sel ya. Nanti di tingkat sel, dampak penyelamatan, dan lain sebagainya. Kita mulai sekarang, ya setelah itu, manfaatkan redox ini. Kita percayai, Ferdies Norton mendapatkan satu hal yang sangat besar dalam kehidupan kita ke depan. Jadi dia sudah memberikan kita sinyal-sinyal ya bahwa proses penggunaan Asia Ridok ini adalah satu proses yang besar untuk mencapai tujuan yang besar, ya. Dan sekarang yang mendengar ini punya kesempatan untuk itu. Ya silahkan Anda tangkap itu. Perusahaan ini rasanya saya sudah lihat tahun 2012. Saya sempat ke Utah karena dibantu perusahaan yang lain. Saya sempat melihat ada Asia ini besar, pasti ini perusahaan yang hebat. Ya, nah itu ternyata sekarang saya temukan perusahaan ini dan saya sangat tertarik karena FDA, Food Drug Administration, mengapprove ya bagaimana apa usaha yang dibuat oleh perusahaan ini, company ini. Jadi dia mengapprove ini dengan 2000 item perusahaan ini bahwa ini perusahaan-perusahaan yang aman dan baik untuk kesehatan. Cuman dia disclaimer jangan mengaitkan dengan penyakit, diagnostik, pengobatan, dan lain-lain. Nah, dilarang mengaitkan itu. Tapi kita sebagai penolong-penolong kesehatan, dengan melihat kondisi itu, kita bukan mengobati penyakitnya. Kita mau menyehatkan selnya. Tentunya dengan sel yang sehat, penyakitnya hilang. Ya terserah. Ya, terserah. Jadi kita tidak bertanding dengan dokter. Jadi kita tidak bertanding. Silakan dokter ya jalan pengobatan dokter. Ya, karena saya dokter ya saya jalankan pengobatan dokter. Karena saya tahu ridok, saya sehatkan sel-selnya mereka. Kan tidak ada salahnya. Apa salahnya? Orang kita menyehatkan selnya. Gitu. Jadi disclaimer ini makanya jangan berlebih. Berlebihan kita menyampaikan maka kenalah kita. Jadi oleh karena itu ketika kita memilih perusahaan, kita mesti paham etos dari perusahaan dan ritual
yang dilakukan perusahaan untuk kehidupan spiritual kita. Ya, ini hakikat Asia Redok yang saya lihat dari pandangan saya, ya. Oleh karena itu saya lihat produk Asia Redok, wah hebat ini untuk membantu kesehatan. Saya melihat perusahaannya, wah dia berkomitmen untuk bagaimana mengajak logika kita dalam menolong sesama bisa diperbaiki. Kemudian dengan melihat sistem, saya lihat sistemnya luar biasa. Jadi ketika kita nanti percaya dengan ini, masuk ke perusahaan itu, believe, belong, maka kita akan mendapatkan dampak-dampak baik. Di mana dampak baiknya itu adalah kejujuran, kerendahan hati, kesopanan. Kita bisa bekerja keras, etika, integritas. Di mana semua ini adalah syarat kehidupan kita yang harmonis, mulai dari rumah, lingkungan, dan dunia ini. Jadi ini etos ini sangat menarik di sana. Mungkin kita bahas lain waktu. Nah, inilah sel yang sangat banyak di tubuh kita. Mudah-mudahan terbantu baik dengan Ridok. Maka tidak sel saja yang sehat, sistem juga sehat, dan tubuh kita jadi sehat, bugar, berenergi. Jadi ini hal yang menarik ya, yang dulu impossible, sekarang sudah possible. Makanya banyak lagi presentasi-presentasi ini dan kita sudah lihat coba bagaimana menggunakan Asia Ridok ini. Ya, coba dilihat ini. Kami sempat ke Malaysia bertemu Alan Nobel. Jadi orang yang sudah 14 Suara dokter terkunci, Dok. Di unmute. Oh, sinyal kayaknya. Sinyalnya turun nih. menginginkan kebebasan. Kebebasan dalam setiap waktu dan beraktivitas dalam kehidupan ini. Kemudian dia tumbuh kesadaran martabat kehidupannya sebagai manusia, yaitu menolong sesama. Dia banyak sekali membantu, memberikan sumbangan-sumbangan ke Afrika, kemana. Jadi kesadaran dia, untuk apa uang banyak ini yang dia dapatkan dari Asia Ridok ini. Jadi mereka bagi dengan mereka semua. Untuk apa dia tahu ilmu menggunakan Asia Ridok ini? Kalau tidak bagi kepada kita yang baru-baru ke sini. Oleh karena itu, manusia itu sebetulnya haus akan kebebasan dan haus akan kesadaran martabat kehidupan. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Dalam hidup kita akan dapatkan sesuatu, nanti kita kembali juga telanjang. Oleh karena itu, ini yang perlu kita pahami dari apa yang disampaikan Alan Nobel. Nah, kesempatan istimewa itulah yang saya ingin bagi di sini. Bahwa produk Asia Reblock ini bisa dipertanggungjawabkan untuk menolong kesehatan sel tubuh kita. Perusahaan Asia Ridok ini sangat berkomitmen untuk secara rasional, logika, mengikuti aturan yang sains yang terbaik, menjamin Asia Ridok itu aman. Kemudian sistem regulasi Asia Ridok itu akan menghasilkan banyak sekali miliarder-miliarder yang sudah dibuktikan dalam 14 tahun ini. Nah, sekaranglah saatnya menjadi mitra Asia Ridok. Karena di Indonesia baru 100 orang. Yang ke sana baru sedikit. Mungkin Anda yang ke 101. Ya oleh karena itu, harap-harap kita di Indonesia menjadi orang yang beruntun ya, 101, 102, 103, dan seterusnya. Kalau enggak nanti diisi oleh orang
lain di Indonesia ini. Ya, oleh karena itu kita harus membuat story branding marketing, ya. Ya, ini teori-teorinya nanti kita terangkan kemudian ya, dan kita pahami produk-produknya cukup banyak ya. Asia Redox, Renew 28, Redox Expand, Redox Nutrisi, dan Redox Performance. Jadi di sini ada energi, mood, dan klemas lagi. Kita disulap kulit kita itu menjadi celing gitu ya. Tetapi ingat bahwa kulit juga perlu waktu untuk menjadi halus seperti itu. Sistem regulasinya sangat istimewa. Ini saya coba lihat, etosnya sangat bagus, komitmennya sangat bagus. Produk ini unik, tidak ada saingan, ya itu perlu dengar. Dia termasuk dalam next level marketing yang akan datang nanti, ya. Belum banyak orang tahu bagaimana itu. Kita diajak untuk membangun bisnis. Hanya mensponsori 2 orang. Kita ajaklah partner kita 2 orang. Dengan 2 orang saja setiap bulan. Setiap bulan. Tunggu. Ya. Setiap bulan. Nanti yang 2 orang itu mensponsori 2 orang. Dalam bulan kedua kita sudah punya 6 orang. Termasuk kita lagi 10 orang. Nah, kalau jalannya bagus, dalam setahun saja kita sudah mempunyai 4.000 anggota. Dari 4.000 anggota itu, kita sudah mendapatkan 20.000 dolar per bulan. Bayangkan itu. Jadi kalau kita mengerti dengan baik, kita pahami dengan baik, komitmen dengan baik, tidak berlama-lama kok menghasilkan ini. Manusia banyak di Indonesia 200 jutaan. Ya, oleh karena itu saya intens sekali ingin mengajak teman-teman Indonesia kita. Mudah-mudahan nanti bisa melalui sistem ini, pengenalan ini, kita bisa untuk bagaimana mengembangkan, mendapatkan penghasilan yang kita harapkan. Ya, pangkat yang disiapkan sampai 560 juta per minggu, per bulan. Karena maksimal per minggu 140 juta. Jadi ini sesuatu yang real, bisa dihitung, bisa dilihat. Jadi dengan cara-cara yang bagus, terobosan Asia Redox ini tidak hanya pada fisik, tapi juga pada jiwa kita menjadi lebih harmonis, dan juga pada finansial. Kesempatan kita mencari finansial ini lebih besar. Dengan kesederhanaan yang sudah ada ini, kita atur saja Redox kita, jangan sampai defisiensi, tapi dia balance, maka masalah-masalah kita akan bisa berkurang. Ya, untuk itu, ya inilah satu terobosan yang sebetulnya di bidang kesehatan ya. Ini bukti-bukti ini sudah sering Anda lihat ya, dan lain-lain ini. Jadi saya cepatkan, mungkin saya akan tutup presentasi saya ini dengan kesimpulan. Ini sudah sering Anda lihat ya. Ini bisa diterangkan secara baik bagaimana kulit kita bekerja. Sebagai kesimpulan, jadi Asia Redox ini akan memproduksi RSM yang stabil. Itu ingat. Ya. Redox di dalam sel kita tidak stabil. Makanya sulit sekali diukur. Gitu. Karena ini lebih stabil, tinggal nanti mereka akan mencari. Setelah nanti ya, redox yang kita minum ini bisa berada di dalam sel kita, berapa lama dia bisa di situ. Nah, itu nanti akan kita
Mungkin di mute dulu. Ya, iya dok, sudah selesai dok. Nah ini di mana nih? Tunggu dulu. Kok ributnya? Ya, ini tadi saya putuskan ininya karena ribut tadi saya dengar. Jadi saya simpulkan bahwa Ridok ini dia stabil, itu yang kesimpulan pertama. Kemudian dia bekerja di tingkat sel. Kemudian dia mengkomunikasikan untuk mereverse kembali fungsi DNA. Nah, dia menunjang kehidupan alami dari sel. Itu sudah sesuatu yang besar sebetulnya dalam kehidupan kita, ya. Gitu. Jadi hanya reaksi oksidasi reduksi sederhana ini bisa membantu proses yang begitu dalam. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pencegahan nanti dan juga rehabilitasi, di mana kancah dari pencegahan dan rehabilitasi harus dilakukan oleh semua orang, bukan hanya medik. Ya itu nanti disinilah letaknya kita bagaimana membantu orang-orang itu, karena pada biasanya orang yang sudah sakit itu ke medical dia, ke medisin dia. Nah, kalau dia ke medisin mau ke kita ambil pencegahan sekundernya, pencegahan primernya, pencegahan tersiernya, bukan pada kuratifnya, sehingga kita elok dengan medik. Kemudian kita bisa ambil rehabilitasinya, karena di medik terbatas rehabilitasinya, karena itu ada disiplin medis yang sangat ketat, ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kantor kita, kantor Asia Ridok kita cepat buka sehingga nanti kita bisa lebih mudah tinggal order, maka kantor yang bekerja mengantarkan Ridok ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mungkin Makasih kalau dok. ada diskusi mungkin ya Biasa ya. mudah ya. Wah, 1 jam juga nih. Pas 1 jam Saya dok. saya berusaha untuk 45 menit enggak bisa juga. Ya, nanti lain Terlalu kali saya banyak berusaha. materi yang memang rasanya penting semua gitu dok. Betul, karena supaya nyambung Pak Aladin. Jadi Betul. supaya nyambung, supaya nanti kita tidak disclaimer, kemudian kita Ya, bisa memanfaatkan Ridok untuk kreatif kita membantu sesama. Itu tujuannya. betul, betul. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih Pak Aladin. Presentasi Pak Dr. Cokorda ya hari demi hari semakin tajam ya. Kita nggak mau tinggal apa yang disampaikan beliau karena setiap beliau presentasi ada saja yang baru gitu ya. Jadi ya saya unmute dulu ya supaya teman-teman bisa. Oke. Nah, sudah di unmute, bisa semua di unmute. Mungkin yang bertanya aja, mungkin yang mau apa bisa angkat tangan, bisa langsung berbicara, bisa teks gitu ya, dipersilakan. Mumpung ada Pak Dokter nih, dokter saya lihat juga sangat semangat ya, apalagi setelah memang mengetahui konsep-konsep Ridok ini dari sumber utamanya setelah kita hadir di Malaysia gitu dok ya. Ya, Pak Agus Pritulu ya dari Maluku ada pertanyaan Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Agus dari Maluku Utara. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Saya baru 2 kali pertemuan ini. Jadi saya sudah
baru dengar beberapa ahli yang menjelaskan tentang redox. Dan saya juga tertarik, saya sangat tertarik dengan kerjanya redox di dalam istilah. Cuma kita Putus-putus Pak Agus. saya Putus-putus. hanya bertanya, kira-kira Ya. kapan kita bisa ada pengadaan barangnya itu, Pak? Oke, kalau barang kita ada terus Pak. Kita udah 2 tahun terus ada Pak. Nggak ada masalah barang. Iya, jadi kita sudah 2 tahun lebih. Teman-teman di Indonesia, saya sendiri, Pak Dokter, ya tetap barangnya ada, cuma memang konsepnya inden gitu loh Pak. Jadi semua, jadi bukan satu-satu, ke seluruh kita inden. Jadi nanti ya, kalau Pak Agus begitu beli, kita akan infokan. Pak Agus pun kita undang ke grup sehingga nanti akan tahu perjalanannya semua begitu Pak Agus. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya. Ada yang lain Pak Agus? Tentang harganya itu nanti kita bicarakan Pak dengan Pak Ya, Aladin boleh. nanti lewat. Boleh. Nanti di chat aja ya Pak ya. Oke. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Agus Pritulu ya, teman baru saya dari Maluku Utara ya. Terima kasih Pak Agus. Maluku Tengah. Ya. Maluku Tengah. Maluku Tengah ya, beliau ini dari Maluku Tengah. Ya. Ya. Kota Masuki. Ya, makasih. Inilah hebatnya teknologi sekarang ya. Kalau dulu ya enggak mungkin itu prospek ke Maluku, Pak. Ya, betul, Pak. Iya, sekarang di seluruh dunia kita bisa prospek. Nah, jadi sayang banget kalau orang masih belum ngeh ya menggunakan teknologi ini gitu. Jadi memang kita optimalkan membangun sebuah bisa membantu umat manusia di seluruh dunia. Ya, saya berharap juga kapan-kapan juga Pak Aladin harus sempatkan diri ke Maluku Tengah supaya prospek kita semakin baik. Begitu besar nanti Asia ini, kita pasti keliling Indonesia, Pak. Insya Allah, Pak Agus. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Agus bisa, rasanya Maluku Tengah belum ada ini kita. Ya, kalau Pak Agus ambil orang awal, Pak. Saya percaya sekali belum ada dan saya orang pertama. Mudah-mudahan Pak Aladin bisa bantu saya untuk saya sukses di Maluku Tengah dan juga di Provinsi Maluku, Kota Ambon dan kota-kota kabupaten. Siap Pak, siap. Jadi ini memang kita sudah 2 tahun nih Zoom, belum pernah ada dengar dari Maluku Tengah gitu ya. belum sama sekali. Ya, kayaknya Pak Fran mau bicara nih, Pak Fran. Silakan Pak Fran. Ya, betul Pak. Begini, sepertinya hari ini hadir juga nih malam ini ada yang namanya Ibu Sandra. Oke. Selamat malam Bu Sandra. Saya lihat tadi namanya ada Sandra ya, Bu Sandra. Ya. Jadi begini Pak. Ya, silakan Anaknya Pak. Lelaki sudah usia 25 tahun. Oh iya. Tapi ketika akil balik, jerawatnya tuh dari wajah sampai ke dada. Dan itu jerawat besar-besar, pergi ke salon kecantikan, lalu oleh dokter diinjeksi jerawat-jerawat itu. Akibatnya sekarang itu jadi kayak keloid, Pak, menghitam. Nah, beliau tanya saya, gimana hilanginnya? Saya bilang minum Redox pakai Reno 28, pasti hilang. Ya, gitu. Jadi sekarang ada baru lagi Pak, tambahan produk ada Clay Mask. Nah, Clay Mask itu nanti ya 3 itulah perpaduan. Kalau mau lebih lengkap lagi nanti ada Renew Advance Pak. Insya Allah bisa dibantu lah. Ya. Nah, nanti ini tadi kelihatannya Ibu Sandra ada. Silakan Bu Sandra bicara, tanya sendiri. Ya, silakan Bu Sandra. Sudah sih, masalahnya problemnya yaitu yang tadi diceritakan sama Pak Frans itu. Iya.
Insya Allah Bu, nanti kalau Ibu mau memutuskan nanti produk apa yang pas, nanti kita bisa konsultasi lagi Bu. Ya, baik. Nah, Makasih, Pak. makasih Bu. Sandra di kota mana Bu Sandra? Surabaya, Pak. Oh Surabaya, iya oke. Oke, makasih Bu Sandra. Nanti nomor HP saya boleh sama Pak Fran ada tuh Bu Sandra ya. Ya. Dia bisa Baik, kasih. makasih. Oke, makasih. Oke, mungkin ada di belakang Bu Sandra. Silakan. Silakan, jangan disia-siakan waktu kita ini. Karena ini Pak Dokter betul-betul serius ya dalam menenganin atau mempelajari tentang ilmu ridok yang memang baru di muka bumi ini. Jadi menurut Alan Noble dalam videonya yang saya baru itu baru 1% penduduk dunia yang mengenal teknologi ridok. 1% teman-teman penduduk dunia yang baru kenal ya. Jadi peluang kita kayaknya di Indonesia belum sampai 1% lah. Betul. Di chatting nggak ada juga. Ya, silakan teman-teman yang lama, yang baru. Pak, tanya Pak. Ya, Kata silakan. Bapak itu kan masih berpeluang besar. Ya. Nah, berpeluangnya itu berpeluang untuk berbisnisnya atau berpeluang untuk sehatnya, Pak? Kedua-duanya. Ya, jadi memang satu memang untuk gaya hidup ya, gaya hidup sehat. Nah, ini dengan cara baru tanpa efek samping itu satu, Bu Sandra. Yang kedua memang di dunia ini semua orang juga tahu bahwa setiap ada sesuatu terobosan baru, di situ ada peluang besar, Bu. Nah, ingat peluang itu yang nangkapnya ya memang orang-orang yang memang punya apa namanya naluri bisnis gitu ya. Nah, selalu yang ditangkap oleh orang-orang naluri bisnis. Kalau pengikut nanti, waduh dulu saya tahu tuh tapi nggak ikut gitu kan. Nah, itu akan selalu terjadi gitu Bu Sandra. Nah, teman-teman di Singapura itu baru sekitar 6 tahun ya berjalan, itu sudah puluhan yang miliarder Bu income-nya di Singapura. Berapalah besarnya Singapura gitu ya. Singapura sudah masuk tahun ke-7 sekarang di sana. Nah, kita Indonesia baru tahun depan mulai gitu Pak Dokter ya. Iya. Ya, jadi kita ini masih pra ini. Masih pra. Ini luar biasa. Pak, redox itu bahannya apa, Pak? Nah, langsung Pak Dokter itu. Itulah langsung pertanyaan. Ya, silakan Iya. Pak Dokter. Bahannya air garam, Bu. Jadi air, garam, dan oksigen. Garam itu NaCl dan oksigen. Nah, redox itu bukan air garam itu. Tapi redox itu setelah air garam itu dimurnikan beberapa kali, kemudian dipecah menjadi atom, dan kemudian direstruktur lagi menjadi satu molekul pensinyalan redox. Nah, disinilah orang itu tidak paham biasanya. Karena kelihatannya air. Jadi kalau kita misalnya mau makan nasi, nasinya kelihatan ada. Ini mau minum redox, dia air. Tapi air itu adalah air pensinyalan redox. Nah, redox signaling molekulnya inilah yang bertahan di dalam botol biru itu selama 18 bulan. Nah, kemudian kalau sudah dibuka bertahan 30 hari. Nanti ini yang diupayakan minum supaya redox kita di dalam tubuh bisa meningkat. Karena dia adalah padanan redox yang ada di dalam sel yang ketika umur kita sudah mulai menua, dia akan jumlahnya berkurang. Bisa dimengerti, Bu?
Jadi bahannya itu adalah air garam. Tetapi setelah menjadi redox signaling molekul, dijadikan molekul, disinilah dia bermanfaat untuk membantu lebih baik kesehatan tubuh kita. Bisa Ibu? Inilah terobosan yang baru. Itu spesialisnya untuk orang yang lanjut usia, Pak? Di sini spesialisnya untuk orang sehat yang ingin mempertahankan kesehatannya. Karena orang sehat tuh ancamannya banyak, Bu. Dari luar dan dari dalam. Yaitu ketuaan dari dalam. Dari luar pengaruh yang mempercepat ketuaan. Jadi ini untuk orang sehat. Kalau orang sakit mau diberikan, dia perlu waktu untuk mendapatkan yang sehat itu. Bisa Ibu? Jadi ini untuk semua orang sebetulnya. Bisa? Bisa Ibu lihat itu? Itu kalau kita minum itu ya, Iya. itu kelihatan hasilnya tuh berapa lama kita minum itu, Pak? Nanti hasil apa yang Ibu inginkan itu sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nanti kebutuhan Ibu maunya apa? Minum Ya, saja Redox misalnya apa? Pak, Ya. lanjut usia itu kan lutut biasanya, Pak. Oh iya. Lututnya akan sakit atau disebut osteoartritis. Sedangkan orang lanjut usia banyak sekali sistem tubuhnya tidak harmonis. Karena dia nendang-nendang terus lututnya, dia ngangkat berat-berat terus lututnya, tidak menghargai lututnya. Lututnya hanya sebagai pencetus saja untuk mengatakan sistem di dalam tubuhnya tidak harmonis, tidak seimbang. Oleh karena itu, ketika minum Redox, bukan lututnya saja yang akan diperbaiki, tetapi sistem yang tidak harmonis diperbaiki. Ketika belum terlalu parah lututnya, maka lutut itu akan tidak nyeri lagi. Begitu prosesnya. Sehingga jangan mengharap sekarang minum Redox, nanti lututnya akan sehat. Belum tentu. Mungkin lututnya akan tambah sakit dia. Karena terjadi healing, terjadi perubahan yang sudah rusak di lutut, akan di-reverse kembali menjadi lebih baik. Tapi kan perlu waktu. Nah, disinilah Redox itu mengajarkan kesabaran pada orang tua yang nyeri lutut, ingin lututnya hilang sakitnya dengan Redox. Padahal dia kurang sabar. Karena menghadapi ketuaan itu harus sabar, Bu. Kalau tidak sabar nanti menderita sendiri. Kasihan. Makanya Redox akan menyeimbangkan tenaga ibu, menyeimbangkan hormonnya sehingga tidak terlalu cepat tua. Jadi panjang ceritanya, Bu. Ya, jadi jangan menyamakan terobosan Redox ini dengan penggunaan obat-obat. Tetapi Redox ini sekali dia mengatur kebaikan, dia akan baik dengan lebih panjang. Itu yang nanti Ibu dapatkan. Bisa? Bisa dimengerti, Bu? Baik. Ya, semoga bermanfaat. Oke, ini ada pertanyaan di chat, Dok. Penggunaan Ya. Renew di atas permukaan kulit, apakah bisa Ya. digunakan sebagai night cream untuk muka sebagai anti-aging? Ya, kemudian yang kedua, Redox dipakai para atlet. Apakah ini seperti doping? Karena saya tidak berani minum Redox setelah jam 8 malam ya, sulit mengantuk. Nah, ini memang sudah sering kita bicarakan ya, Dok ya. Silakan, Dok. Ya. Ya. Redox Renew 28. Renew 28 itu sudah dibuat kadarnya, kekuatannya, masuknya, itu sudah diatur supaya bisa membantu reverse pada DNA
kulit sehingga kulitnya itu menjadi kembali stabil, normal, bagus. Sekarang tergantung masalahnya. Di mana letaknya? Apakah siklus sel kulitnya atau kerusakan DNA-nya yang mengarah pada kerusakan menetap? Nah, kalau pakai Renew 28, jangan terlalu tebal karena dia adalah radikal bebas. Dia mengatur keseimbangan radikal bebas di situ. Kalau terlalu tebal, dia merusak nanti. Jadi tipis saja. Nah, biasanya kita lihat kulitnya. Kalau sudah halus sekali, sudah bagus. Mau diapakan lagi? Dia kan sudah normal. Pakailah sekali-sekali. Jaga kulit itu. Tapi kalau kulit itu rusak, kita mau pakai Renew 28 pengobatan. Oleskanlah secara teratur dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena dia ada materi yang akan diserap, materi yang diserap itu yang memperbaiki struktur kulit, cekokannya, pigmennya, model elastisitas kulit, dan lain-lain diperbaiki itu semua. Nah, secara bertahap. Nah, untuk permasalahan yang lebih berat pada kulit, ini kan permasalahan kulit yang umum. Renew 28 itu untuk umum, yang biasa. Kalau misalnya kulit itu ada jerawatnya yang bentul-bentul, atau dia ada yang hitam-hitam, yang berat-berat, pakai dulu dasar Renew, kemudian ada yang lebih spesifik lagi, Renew Advance. Nanti ada urutannya yang dipakai itu secara baik. Nah, nanti ada hal yang baru, mungkin 2-3 kali seminggu, sekali-sekali dikelupas kulit itu dengan menggunakan masker. Tapi ngelupasnya tidak ditarik seperti masker biasa, tarik gitu, salaputnya hilang semua, enggak. Jadi yang hilang itu mana yang kotor-kotor, yang tidak mestinya ada, dibersihkan dengan clay mask. Ada khusus. Oleh karena itu, di sana dianjurkan untuk lebih spesifik. Tapi kalau kita normal-normal biasa gini, pakai saja Renew. Ya, untuk menjaga dari sinar matahari, ya itu bisa kita lindungi. Misalnya kita panas terik, sudah itu tidak ada yang lain lagi, ya pakai Renew. Gitu ya. Untuk menghindari, sudah itu dibersihkan lagi. Yang penting kita terjaga dengan baik. Kan kita maunya bukan melapisi kulit dengan Renew. Kita mau membuat kulit kita sudah bagus. Ketika sudah bagus, sekali-sekali bersihkan dengan Renew dan pakai Renew. Tidak mesti harus memakainya. Bisa ya? Bisa ditangkap itu? Bisa dok, bisa dok. Ya, Terima bisa kasih. ya. Ya, Satu terima lagi kasih. itu dari Bu Marina Ada yang satu lagi, tadi Dok. minum Ini. ridoknya itu apa sebaiknya malam, kalau dia malam susah tidur gitu ya. Nah, ya, nah memang langsung aja saya pun Bu Marina, kalau Ibu Ya. memang susah tidur, disarankan Ibu minumnya jam 5, Bu, jam 5 sore. Jadi memang Nah, ada ridok itu saya, kalau udah buka kan saya masukin kulkas, Pak. Sebetulnya mestinya di kulkas atau enggak sih, Pak? boleh, Ibu mau taruh di kulkas boleh, enggak di kulkas boleh, enggak ada masalah. Pada suhu kamar. Ya, di kulkas Untuk juga. temperatur ruangan berarti ya, Dok ya. Iya. Begini Ibu, jangan berpikir baru kita minum Ridok terus energi kita jadi naik. Enggak. Karena Ridok itu signaling yang mengharmoniskan. Justru kalau kita minum malam hari, tidur kita jadi lebih nyenyak, Ibu. Kecuali kita berpikir, misalnya lagi mikirkan sesuatu kayak saya, misalnya saya minum, kemudian saya mau bekerja begini ya, jreng gitu ya. Atau saya mau tidur, saya minum Ridok, langsung saya tidur. Tidurnya pulas sekali, tanpa mimpi. Karena dia mengatur keseimbangan di otak juga, Bu. Ya, Gitu. saya juga. Jadi keseimbangan ini, itu yang perlu kita lihat itu. Nah, kalau lebih berat lagi kita, kekacauan pikiran kita, ada Ridok Mood, kita tambahkan Ridok Mood. Lebih seimbang lagi otak kita nanti.
lebih harmonis. Jadi itu lebih spesifik dia. Redox Oke. itu tidak menaikkan heart rate ya, Dok ya? Ini penting ini. Redox itu dia membantu mengharmoniskan hubungan simpatis parasimpatis. Kalau saya lihat efeknya, saya tidak lihat tulisan bukti ilmiahnya, tetapi saya buktikan. Saya yang punya kadang-kadang jantungnya nakal sedikit, dia berdebar dan kemudian nakal, denyutnya tidak teratur iramanya. Dulu saya gunakan obat. Ketika saya sudah minum Redox dengan rutin, penggunaan obat saya menjadi sangat jarang. Jadi jangan khawatir, dia mengharmoniskan kehidupan sel kita. Sehingga yang tidak akan bergejolak seperti itu. Oke, baik. Terima Oke. kasih, Dok Suparda. Ya, terima kasih. Bu Marina, ya bagus banget. Ya, Pak Dr. Surya Chandra, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ya, Pak terima kasih. Pak Aladin dan kawan-kawan. Saya ingin menambahkan saja, kita harus memahami atau langsung pegang apa itu sehat. Nah, sehat menurut definisi WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, adalah sempurnanya keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial seseorang, bukan hanya bebas dari penyakit. Itulah kita pengertian sehat di sini. Berarti sehat dan sakit bukan sesuatu yang menidakkan. Sehat itu kita gambarkan dalam satu garis lurus, nilainya 0 dan 10. 0 itu mati, 10 itu bugar, sehat. Nah, tujuan kita bagaimana mempertahankan derajat kesehatan itu pada mendekati 10, 8, 9, 7 itu. Kalau kita sudah turun ke bawah 5 itu sudah mendekati sakit, sudah makan obat-obatan. Kalau angkanya 1, 2 berarti sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi juga kita harus pahami dimensi manusia adalah dimensi fisik, biologis, mental, spiritual, sosial, finansial. Redox ini, Asia Redox, memberi jalan kita bagaimana memelihara kesehatan itu dari 4 dimensi itu. Jadi tidak usah mikirkan kita penyakit. Kalau penyakit itu dokter, itu urusan mikirkan sakit-sakit apa. Sebenarnya kita bukan cari orang sakit, cari orang sehat. Apa pasti yang terutama kekurangan orang? Sehat di segi sosial finansial, pastilah kekurangan. Nah inilah. Tapi memang bukannya mudah mengubah pikiran orang, mengubah itu. Tapi tujuan kita adalah sampaikan informasi ini. Ini loh, dengan kita bergabung dengan SC Redox ini, 5 dimensi, 4 dimensi sehat itu kita bisa capai. Jadi motivasi kita bergabung ya udahlah kesehatan finansial saja dengan modal sekian. Ini belum apa-apa kata-kata orang kalau nanya harga mahal. Nah, ini susah. Bagaimana masukkan? Artinya memang tujuan kita adalah hanya menyampaikan informasi. Dan bagi kita yang sudah bergabung kemudian menyampaikan informasi, kalau ada penolakan itu jangan kecil hati. Berarti informasi yang kita sampaikan belum masuk, belum diterima oleh orang itu. Tetap berteman, nanti dia kapan-kapan ketemu lagi, menyadari itu kembali kepada kita. Nah itulah barangkali penambahan saya terhadap kesempatan peluang terhadap Asia Redox ini, kita untuk meningkatkan, mempertahankan derajat kesehatan kita, diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Cekorda. Ya. Terima kasih Dr. Chandra. Surya Chandra, ya penguatan ya lebih tajam lagi. Nah di samping tubuh memang ada dimensi keuangan ya yang beliau. Nah dan itu ada di Asia semua ya, ada di Asia semua. Ya nanti ya banyak dimensi yang harus kita apa ya dok ya? Iya, holistik. Holistik. Jadi Redox sendiri juga holistik ya.
konsep-konsep yang dapat juga holistik, luar biasa. Iya. Oke, silakan yang lain kayaknya Pak Clement. Clement kayaknya ada pertanyaan Pak Clement Ajang. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Iya, Malam. malam Pak. Saya Selamat malam. Malam Pak. Iya. saya baru 2 kali juga mengikuti Zoom. Saya sangat tertarik sekali dengan baik dari produknya, baik dari bisnisnya. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita mendapat produk, Dok, bagaimana cara itu? Ya. Dari Kaltim. Kaltim. Yang mengundang siapa Pak Clement? Yang mengundang Pak Mas Ruhin. Oh iya Pak Mas Ruhin. Ya nanti kalau untuk produk Bapak kontak Pak Mas Ruhin nanti ke saya Pak. Nanti dari Mas Ruhin nanti ke saya. Kita akan bantu Bapak. Nanti ada form yang Bapak isi. Nah nanti Pak Mas Ruhin dah tahu tuh Pak caranya. Nanti Bapak konsultasi aja dengan Pak Mas Ruhin Pak Clement. Cukup terjawab yang satu itu Pak? Ada yang lain Pak Clement? Cuman itu aja tadi, ya dengan cara bergabungnya, terus nanti kan sama Pak Mas Ruhin itu ya Dok ya? Ya, Bapak kontak Ya, dulu. bisa. Ya, nanti. Bisa. Oke, kemudian ini ada yang bertanya, 1 botol berapa gitu ya? Kita nggak jual botolan gitu ya, jualnya paketan. Nah, berapa paketannya ya tolong dikontak lagi. Ini ada yang tanya tadi berapa sebotol gitu ya. Jadi kita memang nggak jual botolannya, kita jualnya paket ya. Perusahaan itu paket. Nah, kembali lagi apa yang kata dokter tadi, karena kita bukan untuk mengobat gitu ya, beli sebotol sembuh gitu ya. Nah, ini lebih daripada itu gitu ya. Jadi memang kesempurnaan dari keseimbangan tubuh gitu ya. Jadi makanya perusahaan itu ya per box gitu ya. Karena dari laporan ya selama 13 tahun perusahaan itu dikatakan bahwa kalau orang minum sebotol itu hanya 10% saja orang yang melaporkan dapatkan manfaat ya. Jadi 10% artinya 90%-nya belum merasakan manfaat. Nah, itu kalau 1 botol. Tapi kalau orang itu ngambilnya adalah 1 dos ya, atau 1 bulan ya. Nah, kalau dia sudah 4 itu 50% orang ya dari data perusahaan ya, laporan itu resmi. Ada laporannya di website kita bahwa itu 50% orang sudah merasakan manfaatnya. Ya. Nah, kemudian kalau dia 3 bulan ya, berarti 3 dos. Nah, dia 90% orang ya yang melaporkan mendapatkan manfaat, hanya 10%-nya. Masih ada juga yang belum. Nah, ini kan tadi kadar kesehatan tadi apa yang dikatakan Dr. Surya Chandra juga Dr. Cokorda, setiap orang itu memang dimensi kesehatannya itu berbeda-beda gitu ya, Dok ya. Jadi Ya, ada. jadi ada hal-hal yang memang kita nggak tahu ya, tubuh manusia itu sangat unik banget gitu ya. Nah, inilah yang paling penting. Makanya kita nggak mau jual botol karena tingkat kegagalannya itu 90% gitu, Dok ya. Jadi makanya kita nggak bukan jualannya itu yang paling penting gitu ya. Jadi sebaiknya paketan. Nah, dan memang artinya secara keseluruhan kalau orang dia konsisten tidak ada satupun yang tidak dapat manfaat. Mungkin saja memang penyakit yang diobatnya ini itu belum gitu ya Dok ya, masih belum sempurna. Tapi hal-hal lain pasti dia akan dapatkan. Tadi apa kata dokter tadi, mungkin mutu tidurnya akan lebih bagus, stamina-nya akan bagus, mood-nya akan bagus, kulitnya yang dulu agak pusam menjadi bersih gitu ya. Dan itu pasti gitu ya. Itu pasti. Jadi memang karena dia ridok itu sifatnya holistik, kita nggak bisa paksa dia obat ini dulu, nanti yang ini ke dia nggak bisa gitu ya.
Ya, makanya memang tubuh itu yang sendiri ya. Makanya kadang kita heran yang kita target ini yang lain gitu ya, yang diperbaiki gitu ya. Nah, inilah perlu kesabaran. Nah, makanya kita sekarang juga ada keluarkan produk yang memang targeted gitu ya, Dok ya, umpamanya untuk energi. Nah, bagi yang mau olahraga, mau nyetir, mau lembur, mau ujian gitu ya. Nah, pakailah energi ya, energy drink gitu ya. Kita punya daripada minumnya M50 gitu ya Pak ya. Iya. Ada keriting daeng gitu ya. Kita punya produk yang energi satu-satunya di dunia, yaitu energi yang mengandung power by redox. Itu satu-satunya di dunia. Nah, apalagi yang mau ujian itu ya, stresnya lagi nyusun skripsi, ya tambah dengan mood gitu ya Dok ya. Ada mood ya, redox mood. Jadi itu dia targeted, memang langsung ke situ dia poinnya. Tapi kalau redox itu memang dokter Cokorda selalu mengatakan holistik. Seluruh gitu ya. Tapi mana yang dia perbaiki? No one knows gitu ya Dok ya. Nggak tahu. Itu mekanismenya tubuh itu sendiri gitu. Nah itu mungkin secara umum ya. Oke silakan yang lain. Masih ada waktu kita nih. Jam 21.33 sih. Ya, biasanya kalau kita minum redox, keseluruhan tubuh akan diperbaiki. Betul. Tapi apa yang diprioritaskan oleh tubuh itu, dia akan membantu di situ. Pasti dia membantu. Misalnya tadi, contoh tadi, lututnya sakit. Nah, yang lain yang menunjang lutut itu sekaligus diperbaiki. Ya. Lutut yang sakit pun dia perbaiki. Cuman dia memerlukan waktu lebih panjang karena gangguan redoxnya lebih berat. Saya kira begitu. Ya. Cuman yang harus kita pahami, kalau lutut kita sakit, kemudian kita menghilangkan sakit dengan obat-obat anti sakit. Obat-obat anti sakit itu yang diperlukan bukan diperlukan oleh lutut kita. Ya itu logikanya seperti itu. Dia memerlukan apa? Memerlukan kesalahan kita dipenuhi. Kesalahan menggunakan lutut itu diperbaiki. Hilang suaranya Dok. Sinyal ya. Nah inilah contoh kalau sinyal putus payah kita komunikasi sama dengan tubuh kita ya. Kalau sinyalnya putus ya walaupun minumnya nutrisinya banyak belum tentu bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke sambil sinyalnya Pak Dokter apa mungkin ada pertanyaan from Bu Asti ya. Selamat malam Pak Aladin. Ya silakan Bu Asti. Teman-teman semua, saya mau bertanya ke Dokter Cokorda, Pak. Ya, saya silakan. mau menanyakan mengenai kasus pada downline saya. Ya, silakan Bu Asti. Iya, masalahnya begini, downline saya ini sudah minum redox itu nggak putus, Pak. Itu sudah berbulan-bulan, udah ada 6 bulan, 7 bulan mungkin. Ya. Nah, masalahnya itu aorta jantung sobek. Nah, sama dokter di rumah sakit Jantung Harapan kita itu beliau dianjurkan untuk operasi. Nah, pada saat dianjurkan operasi itulah anaknya ketemu saya konsultasi dan akhirnya memutuskan untuk konsumsi redox. Saya tetap menganjurkan untuk mengikuti saran dokter. Cuman nampaknya Bapak ini takut untuk dioperasi, Pak. Nah, akhirnya memutuskan sendiri buat keluar dari rumah sakit, balik ke kampungnya di Palangkaraya sana dan memutuskan minum redox. Nah, setelah minum redox, ada sih perubahan. Bapaknya itu yang tadinya susah tidur, jadinya tidurnya sudah berkualitas, Pak.
Nah, akan tetapi saya perhatikan Bapak ini selalu punya kekhawatiran. Mungkin dia punya kecemasan yang berlebihan juga begitu Pak. Jadi dia penuh keraguan-raguan, apa iya saya bisa pulih dengan redox, apa iya seperti itu. Tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain karena sambil minum redox dia pernah mencoba satu produk nutrisi dan itu dia bilang nggak ada hasil. Nah, tadi sore beliau mengabarkan katanya habis CT scan dan dokter mengatakan kepada beliau bahwa aortanya itu sobekannya bertambah panjang dari mulai leher sampai perut itu Pak katanya yang sobek itu melalui CT scan. Nah, kemudian dokternya bilang, wah kalau yang begini kalau pecah ini bukan stroke lagi Pak, tapi bisa langsung meninggal. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa Bapak ini tambah stres nanti mikir penyakitnya. Iya, betul. Jadi, yang saya mau tanyakan, bagaimana bisa setelah minum redox berbulan-bulan, kenapa kok dari hasil CT scan itu sobeknya bertambah panjang? Apakah ada kesalahan dari eh, peralatan medisnya itu CT scan-nya atau bagaimana, Pak? Oke. Ya mungkin bisa ditangkap oleh di unmute dulu dok. Terkunci dok tuh. Ya, Silakan dok. Ya begini, permasalahan ini ada pada struktur aorta. Struktur aorta itu sangat penting. Jadi kalau nanti permasalahan fisik itu terjadi melebar, bagaimana redox bisa bekerja untuk memperbaiki sel itu? Kan nyambung lagi. Aorta itu terus-menerus mengalirkan darah tanpa henti. Dan dia akan tambah tekanannya tinggi. Kalau nanti itu sobeknya itu dia melebar. Kalau dia melebar terus kan bisa pecah dia. Sementara dia menginginkan supaya dia bisa disambung lagi. Nah, redox memang bisa dia bekerja seperti itu. Tapi kan dia tidak diarahkan langsung ke sana. Kita minum, kemudian masuk ke pembuluh darah, dia dibagi-bagi sampai enggak dia kepada sel itu. Itu sel aorta itu kan kalau kita minum, masuk di sel-sel endotel. Sel-sel endotel itu adalah sel pembuluh darah balik yang ke jantung. Dari jantung diedarkan ke pembuluh darah aorta. Sampai enggak dia redox yang kita minum tuh di sana. Kalau dia banyak minumnya, mungkin akan sampai dia di situ. Tapi kalau sedikit dia minumnya, dia berkontinuitas itu sudah sampai enggak ke sana. Sering kan belum sampai dia. Ketika belum sampai kan bagaimana dia bekerja untuk menyambung. Andai kata rebeknya itu di luar di kulit, kita olesi Renew 28 atau kita kasih minum redox yang nanti arahnya ke sana lebih dekat dari situ. Mungkin lebih cepat dia sembuhnya. Nah sekarang untuk memilih apakah saya berani dengan redox saja atau saya berani harus dengan operasi, ini kan perasaan dia untuk mengikuti. Nah, dokternya menggunakan evidence base. Kalau yang begini, panjangnya sudah begini, resikonya akan begini. Dia mengambil cara coba diikat. Dia tidak mungkin bisa dijahit itu, dijahit pada beberapa tempat. Tapi menjahit pembuluh darah aorta, itu kan darah itu langsung mengucur dia. Ngucur, jahit, ngucur, jahit, ngucur, jahit. Nah, ini teknisnya sangat sulit dia memang. Makanya dia akan mengikat itu supaya dia bisa nyambung dekat. Kalau dia minum redox, redoxnya sampai di situ, maka sembuhnya akan sempurna.
Bisa ditangkap? Tapi kalau dia mengandalkan redox, nanti jangan menyalahkan redoxnya. Kalau terjadi pecahnya lebih awal dari itu. Kan bahaya sekali. Makanya harus diajarkan untuk dia bisa mengikuti itu dan kemudian dikonseling supaya jangan takut operasi. Karena orang takut operasi itu takut risiko. Risiko yang dia dapat itu didengar-dengar dari teman, bukan dari dokternya. Oleh karena itu, cobalah datang ke dokternya, terus terang bilang apa masalahnya dia, kenapa takut operasi. Mungkin dokternya tidak memberikan gambaran. Bagaimana sih ketakutan dokter itu? Sebetulnya dokternya lebih takut dari dia. Kalau Iya, boleh iya. saya lihat saya sebagai dokter ya. Dokternya lebih takut dari dia. Andai kata saja dia, dokter itu adalah dia, maka dia akan memilih ini. Makanya tanya balik dokter. Dokter, andai kata dokter yang mengalami ini, dokter memilih yang mana? Saya milih ini. Ya kasih, serahkan diri pada dia. Karena dia meyakini bahwa dia akan bisa memperbaiki. Kalau dia tidak bisa memperbaiki, dokter itu tidak akan mau mengambil tindakan. Jadi kalau dia tidak yakin itu arahnya benar, dokter tidak akan mengambil tindakan. Untuk apa mengambil karma orang lain? Bisa ya? Bisa dimengerti itu? Itu filsafat dokter. Iya, Dok. Nah, sekarang bantu dia untuk mengetahui supaya dia bisa memilih yang tepat. Kalau dia takut operasi karena biaya, takut operasi karena letaknya jauh, kalau ada alasan-alasan lain yang lainnya, ajak konseling dokter itu bagaimana menyelesaikan masalah yang di samping itu. Karena aneurisma atau kerusakan robeknya itu resikonya besar sekali. Sedikit aja salah beraktivitas, darahnya akan pecah di situ, ya sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena begitu robek kan bocor dia perdarahan di dalam. Gimana mau memperbaiki? Iya, iya. Bisa ya? Itu harus dimengerti itu oleh dia. Makanya itulah yang sebetulnya saya sangat takut kalau orang-orang kita di redox ini terlalu overconfidence. Oh ini semua masalah ini kasih redox, dia beres begini. Kita belum tahu masalah yang tepat untuk dia. Redox itu memang membantu. Redox itu memang hebat. Redox itu membantu keseluruhan secara harmonis. Tapi permasalahan penyakit satu-satu kita tidak bisa pahami dengan baik melalui satu pengetahuan ini saja. Jadi kita harus tahu persis apa sebetulnya permasalahannya. Kalau dia kekurangan redox sudah pasti, apalagi sudah berumur, pasti dia kekurangan redox. Kekurangan redox apa obatnya? Redox, tidak ada tambahan lain lagi. Bisa dimengerti Iya. itu ya? Jadi Bisa, itu. Dok. Jadi ini sangat sangat penting saya ingatkan itu. Maka itu FDA selalu mengingatkan disclaimer. Jangan dikaitkan dulu dengan penyakit apa kalau kita tidak pahami. Tapi kalau kita pahami, sangat mungkin menolong apapun di sini yang kelainan sel. Saya sendiri sedang mengobati juga beberapa kelainan sel yang sudah tidak mungkin dilakukan oleh medik. Saya coba pakai redox. Apa salahnya? Ini adalah solusi untuk yang memang belum punya solusi. Ya, kekurangan redox kan perlu solusi redox. Asia redox adalah terobosan. Bisa lebih stabil. Gitu. Nah, ini motivasi yang keras. Ya, gitu. Cuman harus dipahami. Memberikan informasi itu harus tepat. Nggak bisa kita paksa, tapi kita sadarkan. Ketika dia butuh, kita bantu. Memberi pertolongan supaya elok.
Bisa? Bisa, Dok. Ya, terima kasih. Nanti upayakan dia untuk memahami dengan baik sehingga kita bantu dia. Yang mana yang mesti didahulukan? Karena risiko pecahnya aorta itu sangat berat. Tidak bisa ditolong cepat. Kalau mau operasi mesti konsul penyakit dalam dulu, cocok enggak dengan anestesinya, siap enggak untuk nanti ketika sudah dibedah dia akan sembuh lagi. Kalau itu tidak, dokter tidak akan lakukan. Dia akan lakukan motivasi paliatif. Jadi saya anjurkan aja balik ke dokternya ya, Dok. Bantu dia, ini penyakit yang sangat berisiko untuk kematian. Karena kalau betul-betul itu terbuka lebar, apalagi itu panjang bisa. Artinya apa? Dia masih punya kesempatan hidup. Sudah berbulan-bulan kan? Dia punya kesempatan hidup. Artinya dia masih ada bagian yang kuat menahan. Mumpung masih ada salah satu cara untuk menjahit atau menyambungkan kembali atau menebalkan kembali. Biasanya dikasih penguat lagi di sana, otot-otot yang ini untuk dijaga jangan sampai pecah. Karena dia denyutannya kuat sekali pada aorta itu. Dia denyutan jantung itu sangat kuat. Dinding yang tipis itu bisa pecah dia. Gitu. Jadi bicara baik-baik sama dokternya, tapi jangan lupa minum terus redoxnya akan membantu kesehatan yang lainnya juga kalau belum sampai dia di aorta itu. Tanya, Dok. Bisa dimengerti ya? Ya, Dok, silakan. berkaitan dengan yang tadi Bu Asti itu. Kan setiap operasi itu kan ada risiko ya, seperti saya operasi jantung kemarin, saya kan sadar banget gitu ya, kan ada tanda tangan yang kita tanda tangan sebelum kita operasi. Nah, saya baca di situ tingkat kegagalan daripada operasi pemasangan ring itu hanya 1%, Dok. Makanya saya nggak pemasangan ring. Ya, pemasangan ring itu hanya 1% tingkat kegagalannya gitu ya. Artinya membuat kematian itu hanya 1%. Jadi waktu saya operasi dengan mengetahui itu dan membaca itu saya menjadi tidak takut gitu, Dok. Nah, karena harapannya itu terlalu besar untuk penyakit itu. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit yang dikatakan Ibu Asti tadi, kira-kira risiko itu berapa besar, Dok? Sekarang ya kalau itu terbuka sudah diketahui aorta itu sudah terbelah atau sudah robek ya, robeknya berapa persen biasanya itu dipakai perhitungan juga oleh dokter. Kalau robeknya cukup besar, mungkin dia terbang dari situ, perubahan tekanan udara dan lain-lain bisa robek di jalan dia. Makanya dokter pun kalau dokternya itu bisa kontak sama itu, dia melihat CT scan itu, ini harus dibawa dengan tandu atau dia bisa berjalan. Walaupun dia bisa jalan, tapi begitu nanti jatuh misalnya tiba-tiba tekanan tinggi, jantungnya berdebar, itu kuat, pecah langsung dia. Risikonya besar sekali Pak Alan. Kalau aneurisma itu sudah diketahui. Rupanya itu aneurisma, dinding yang tipis dari pembuluh darah itu, dia menggelembung gitu. Jadi ini begini, ini ada bagian yang menggelembung. Mungkin di bagian ini gitu menggelembung dia. Nah, ini yang dibilang memanjang. Jadi itu dindingnya sudah tidak kuat. Dia bisa diperbaiki oleh redox sebetulnya. Tetapi kita tidak menjamin berapa lama redox itu kan bisa membantu menguatkan dia. Karena kan kita tidak jaga dia. Dia menggelembung karena tekanan alamiah. Sekarang kalau dia redox, apakah dia bisa kuat lagi seperti dinding itu? Belum tentu kan? Nah, risiko pecah dan risiko untuk kuatnya itu, inilah benefit dan manfaat dan risiko itu menjadi bagian dari dasar pemilihan sikap dokter dalam mengambil tindakan. Gitu. Nah, inilah yang paling dikhawatirkan oleh lembaga-lembaga yang memberi sertifikat aman itu.
Makanya dia tidak mau memberikan ini disclaimer gitu sebelum ada penelitian yang baik tentang itu. Gitu. Tapi kalau tentang sel redox ini cukup bagus penelitiannya. Makanya kalau enggak bisa lepas dari situ. Dari FDA itu ada yang tidak bagus ya enggak bisa keluar izin. 2000 item dan setiap produk itu dijaga, Pak. Seperti kemarin mereka sampaikan ini. Setiap satu kontainer itu ada contoh yang harus dikirim untuk diawasi keamanannya. Jadi makanya dokter itu sangat percaya pada FDA itu. Begitu dia kasih sertifikat, oh ini aman. Gitu, dokter pasti akan ikut dia. Saya kira begitu, itu memang pertimbangan-pertimbangan yang rumit. Kita harus bicara bagus dengan pasien dan keluarga, ya termasuk membicarakan finansial, segala macam, lingkungan, spiritual, apa, karena banyak orang kita kan juga spiritualnya sangat tinggi, jadi itu bisa. Makanya ketika itu semua sudah dibicarakan dan dia nanti memilih dengan redox, ya lakukan dengan redox dengan cukup dosisnya. Mungkin dosisnya ditingkatkan, kemudian dia diawasi ketat, sikapnya juga jangan terlalu beraktivitas yang berlebih, ngangkat berat, yang jantungnya nanti berdebar. Itu nasihatnya banyak supaya aman. Nah, nanti jangan-jangan dia menyalahkan redox lagi. Dia enggak elok nanti. Kasihan nanti redox yang begitu sudah berniat baik nanti kita tuduh dia dengan cara yang tidak pas. Gitu. Ya pelan-pelan saja, itu komunikasi saja, masalah komunikasi saja. Kalau dokternya bagus komunikasinya, saya yakin dia akan ikut. Iya. Oke, Komunikasinya. cukup Bu Ya. Asti ya. Saya Cukup. kira begitu. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin dok, karena udah larut nih. Ya, apalagi dokter udah. Baik. Satu aja. Ada yang lain? Mungkin Pak Sudiarto kayaknya. Serius ada yang mau ditanya Pak Sudiarto? Di unmute Pak. Ya. Silakan Pak. Mungkin saran aja ya untuk Mbak Esti. Ya. Jadi mungkin kalau masih nasi atau yang indeks glikemia yang tinggi sebaiknya dikurangi. Gantilah dengan sayuran aja. Nanti tekanan darah akan turun, ya, indeks gula darahnya juga turun, dan untuk pecahannya itu kecil kemungkinan. Ya, itu aja saran saya. Coba diulang Pak. Tadi dasaran pertamanya gimana Pak Sudiarto? Kalau yang bersangkutan itu masih makan nasi atau indeks glikemiknya yang tinggi, sebaiknya dirubah ke indeks glikemik yang rendah. Ya, dengan cara bagaimana dok? Dengan cara jangan makan dulu sementara nasi. Kalau perlu dengan puasa, karena tubuh kita tuh pintar Pak, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Betul. Ya, Tuhan itu maha ini Pak, maha tahu lah kira-kira gitu. Betul. Jadi itu saran saya. Segera stop nasi, ya, sehingga gula darahnya rendah, tekanan akan turun, enggak apa-apa, ya, itu alami aja, ikutin aja. Kalau perlu tambah puasa, enggak apa-apa, biar cepat sembuh, karena di dalam puasa itu pun juga akan ada perbaikan untuk tubuh kita sendiri yang sel-selnya pada rusak, kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi begini Bu Asti, sebagaimana kita juga di kelas KKP, banyak sekali orang minum redox, tapi pola makannya nggak berubah gitu ya Pak Dok. Nah itu Pak. Nah, makanya Dokter Sabri kan selalu mengingatkan, selalu dia tanya orang tuh, kalau ada orang minum redox nggak berubah, dia selalu tanya pola makan Pak. Ya kan, dia makan apa gitu ya. Nah, sampai apa yang harus dia makan. Nah, kadang-kadang kita kan normal saja makannya, redox tetap gitu. Makanya itu dia jadi tidak stabil gitu ya. Tidak stabil, betul. Ya, jadi mungkin itu bagus banget Bu Asti. Jadi Bu Asti juga harus tahu pola makan dia seperti biasa atau ada yang dirubah gitu kan. Nah, itu
Sangat penting karena banyak sekali orang minum ridok tapi pola makannya nggak berubah, Bu Asti, sehingga nggak ngefek gitu ya, nggak ngefek. Redox sebetulnya mempercepat pertumbuhan penyembuhan. Kalau Betul. saya dengarin dokter, mempercepat pertumbuhan. Apalagi ditambah puasa, tambah cepat sembuh Bu Asti. Ya. Percayalah. Puasa Senin Kamis begitu ya Pak, boleh? Bukan. Kalau perlu 16 jam sehari. Dari jam 8 makan malam stop, kemudian jam 12 siang baru makan. Kira-kira gitu. Nanti jam 8 malam makan lagi atau jam 6 atau jam 5, monggo silakan. Yang penting minimal 16 jam puasa. Ya. Setiap berapa hari itu Pak? Ya, silakan coba sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak apa-apa, Bu. Tubuh kita itu pintar loh, Bu. Akan menyesuaikan, Bu. Tenang aja, Bu. Ya. Intermittent fasting itu, Asti. Ya, intermittent fasting. Intermittent fasting, ya. Betul, ya. Intermittent fasting. Tubuh kita tuh pintar, Bu. Pasti akan tertolong. Homeostasisnya akan kembali normal gitu ya. Jadi ya, kira-kira begitu. Ditambah redok, tambah jos lagi. Ridok, ya, karena ridok. Iya, tambah jos lagi itu. Kalau redok itu menambah sinyal masalahnya. Ada sel-sel yang sinyalnya kurang, itu pasti itu. Ya, jadi ini juga pelajaran lah buat kita teman-teman semua. Jadi jangan ya overclaim ya kata Pak Dokter tadi. Hanya kita juga harus harus berubah, Pak. Ya. Tentang kesehatan ini juga banyak orang udah minum ridok 1 dus, 3 dus, 4 dus. Kok lama ya kan gitu. Nggak berubah. Pasti dia makan nasinya tetap itu. Ya. Jadi hati-hati. Ya, mungkin dia tetap makan nasi sih Pak. Nah, coba Bu. Di stop lah kan. Enggak apa-apa kok Bu. Di stop makan sayur mayur aja hidup kok Bu. Enggak apa-apa Bu. Singkong ubi itu bagus karena lebih rendah indeks glikemiknya. Monggo Bu. Iya. Jadi khusus untuk kasus ini, untuk kasus ini, pastikan dulu seberapa aortanya itu terbuka. Jadi sambil menunggu keputusannya dia itu, lakukan seperti apa saran tadi. Dan hati-hati dalam melakukan aktivitas supaya jangan ada gejolak jantung. Karena kalau gejolak jantungnya tinggi, nanti pembuluh darah itu sedang lemah, tidak kuat untuk menahan, pecah dia. Makanya harus lebih elok dia. Oleh karena itu pastikan diturunkan lah viskositasnya darah. Iya. Ya Dok ya. Iya betul. Mudah makanya Dok, itu. Maaf. Iya. Selama puasa boleh minum air nggak Pak? Boleh, karena puasa kesehatan. Puasanya boleh, puasa makan. Nggak apa-apa. Makanan berat ya. Iya, yang berat-berat itu stop dulu Bu. Yang membuat viskositas darah tebal atau kaku itu di stop dulu. Ya, nanti kan encer darahnya. Bagus Bu nanti Bu. Semoga cepat sembuh Bu. Terus ini juga tekanan darahnya yang bawahnya itu diastoliknya paling mentok hanya 50. Sebelum minum redox 40-an, setelah minum redox itu paling nontok itu 50. 50 ya, ada kenaikan kan? Artinya ada iya, tapi perbaikan kan? Sampai situ Pak. Iya. 50 itu yang tekanan atau yang apa itu? Yang bawah. Yang di bawahnya. Oh, di bawahnya. Di sistolik dan diastolik ya? Diastolik ya. Iya, di bawah. Ini kasus apa yang dibicarakan nih? Kasus yang tadi tekanan darah yang sistolik diastolik. tadi, Dok. Iya. Oh, ini orang yang tadi. Iya. Orang yang tadi. Yang bawahnya tuh paling notok 50. Iya. Tekanan darah yang di bawah itu adalah tekanan di saat jantung itu mengalami bukan kontraksi, relaksasi. Jadi ketika ventrikel itu relaksasi, tekanan
dinding pembuluh darah di lengan itu dia longgar, terlalu longgar. Jadi hanya mampu 50. Hanya 50. Nah, ya. harusnya tekanannya itu bisa sampai 80. Nah, di sanalah dia kuat kekuatannya itu. Nah, rupanya tekanan yang longgar ini disebabkan kekuatan dari dinding otot dinding pembuluh darah itu yang lemah. Makanya dia terjadi aneurisma. Dia aneurisma namanya itu. Karena kalau dia sudah robek itu biasanya lebih cepat ya. Ini mungkin istilah dokter itu disebut robek. Kalau dia robek ya segera dijahit. Kalau enggak, robek itu tambah keras dia. Karena dipompa terus, dirusak oleh darah. Nah, kalau ini kemungkinan aneurisma. Aneurisma itu longgar. Jadi kalau tadinya pembuluh darah itu segini-gini, dia ada ya bagian yang mengalami kembung gini. Yang kembung membesar, Dok ya? Membesar itu. Ini kan tekanannya kalau diastoliknya ya rendah, enggak mampu Rendah, dia ya. begini. Enggak mampu dia. Nah, dengan redox dia bisa naik 50 kan lumayan. Iya. Iya. Itu ada perbaikan itu. Ada perbaikan itu. Terus nah, sekarang nggak boleh ini, nggak boleh bersedih. Jangan. Ya, Harus gembira, harus gembira. Kalau nanti dalam pengobatan holistik mestinya begitu. Kita harus lebih percaya kepada Allah, keabadian, ketimbang lebih percaya kepada yang kelihatan ini. Kelihatan. Ya, iya, saya kira perlu aduh, Dok. Ya, ini sangat apalah. Jadi memang semakin dalam pemahaman kita bukan hanya jual redox ya, tapi ini memang save the life gitu ya Pak ya. Ya, save the life kan ya, namanya usaha dan memang banyak yang harus kita lakukan ya. Ya disinilah enaknya kita ya di produk ini. Luar biasa, sangat mulia sekali ya kerja kita ini. Jadi di luar apa yang diduga orang duit gitu ya, betul ya. Duit. Kan itu ya. Intinya kita bisa menolong orang. Ya rasanya tanpa terasa ini menarik banget diskusi kita, Dok. Ya tapi waktu juga lah, apalagi Pak Dokter ini udah larut malam banget gitu ya. Kita cukupkan. Jangan lupa lagi mungkin minggu depan Pak Dokter akan apalagi mungkin kita bisa diskusi lagi karena beliau hanya bawakan 1 kali seminggu ya dalam kesibukan beliau ya. Nah, mudah-mudahan ini memberi pencerahan yang sangat bagus banget bagi kita sebagai konsultan dari pengembangan redox di Indonesia ini. Saya Aladinawi dari Pekanbaru dan Pak Dr. Cokorda dari Denpasar, juga Pak Sudiarto banyak memberikan kontribusi dari Bontang, Kalimantan Timur ya. Karena beliau ini kenapa ya? Usia beliau ini lanjut banget tapi sehat banget. 75 tapi beliau sehat 75 banget ya. Luar biasa. Luar biasa. Muda, Pak. Muda ya. Amin. Beliau ini sehat, bagus bugar gitu ya. Amin. Masih berolahraga, masih apa luar biasa lah gitu ya. Makanya saya sangat excited malam ini ya Pak Sudiarto hadir lagi sama kita. Amin. Beliau sangat konsen kesehatan gitu ya. Ini luar biasa. Demikian teman-teman, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya kasih ya Dok ya. Rekamannya saya edit. Iya. Terima kasih Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Salam sehat. Ya.